Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Asep Muhammad Dahlan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai soal akuntansi manufaktur untuk persiapan UP PPG dalam jabatan angkatan 1 yang insya Allah nanti akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 22 Agustus untuk angkatan 1 yang insya Allah tidak ada halangan lagi, mudah-mudahan bisa berjalan Saya di sini akan membahas soal akuntansi manufaktur, bukan bermaksud saya yang paling bisa ataupun yang menggurui kita belajar sama-sama untuk pembahasan soalnya. Di sini saya akan membahas mengenai beberapa soal mengenai soal akuntansi manufaktur khususnya ini sesuai dengan kisi-kisi UP PPG dalam jabatan 2021 Nah, soal yang pertama, PT Adil Makmur memiliki data sebagai berikut. Biaya bahan baku 2.900.000, biaya tenaga kerja langsung 3 juta, biaya overhead pabrik 3 juta, persediaan barang dalam proses akhir 5.900.000, harga pokok produksi sebesar 8 juta. Berdasarkan informasi tersebut, maka persediaan barang dalam proses awal nah, sebelum ke barang dalam proses awal, kita harus mengetahui dulu rumus harga pokok produknya itu harga pokok produksi. Nah, untuk rumus harga pokok produksi yaitu sama dengan total biaya ditambah dengan persediaan barang dalam proses awal dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir. Nah, tetapi yang kita tanyakan di sini itu persediaan barang dalam proses awal. Maka cara menghitungnya harga pokok produk ditambah dengan persediaan barang dalam proses akhir dan dikurangi dengan biaya produksi. Itu untuk menghitung persediaan barang dalam proses awal Nah, mari kita hitung. Harga pokok produk yaitu 8 juta. Persediaan barang dalam proses akhir yaitu 5.900.000. Ditambah maka hasilnya 13.900.000. Terus dikurangi dengan total biaya produksi. Nah, biaya produksi ini ada 3, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, ketiga biaya ini dijumlahkan yaitu 8.900.000. 13.900.000 dikurangi dengan 8.900.000 yaitu 5 juta. Maka hasil persediaan barang dalam proses awal yaitu nilainya sebesar 5 juta rupiah. Ini jawabannya D. Seperti itu untuk cara menghitung persediaan barang dalam proses awal. Terus soal nomor 2. Berikut ini yang merupakan karakteristik metode harga pokok pesanan pada pengumpulan biaya produksi. Nah, untuk penghitungan harga pokok produksi itu ada 2 metode, yaitu harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses. Nah, dari kelima ini kita bahas satu-satu. Yang A, biaya produksi per unit dihitung dari jumlah biaya produksi selama satu periode dibagi dengan jumlah produksi yang dihasilkan pada periode tersebut. Nah, ini untuk penghitungan metode harga pokok proses yang A itu Terus yang B, digunakan pada perusahaan menghasilkan produk homogen Ini satu jenis produknya, yaitu menggunakan metode harga pokok proses yang B juga. Terus yang ketiga, biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk berdasarkan biaya sesungguhnya Ini pun sama, metode harga pokok proses. Terus yang D, perhitungan biaya produksi
dilakukan untuk setiap jenis pesanan. Nah, ini jawabannya D ya, untuk metode harga pokok pesanan ya. Jadi hitungan biayanya, biaya produksinya itu berdasarkan pesanan ya kalau menggunakan metode harga pokok pesanan. Yang satu lagi yang kita bahas. Biaya produksi langsung maupun tidak langsung itu dibebankan kepada produk berdasarkan biaya sesungguhnya ya. Nah, ini pun menggunakan metode harga pokok proses ya. Jadi jawaban yang tepat yaitu D ya. Itu untuk soal nomor 2. Terus selanjutnya soal nomor 3. PT Palapa adalah perusahaan manufaktur yang menggunakan metode harga pokok pesanan dalam pengumpulan biaya produksinya. Berikut ini adalah salah satu transaksi yang terjadi pada PT Palapa. Bahan baku yang dipakai untuk proses produksi sebesar 10 juta rupiah. Jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku tersebut adalah, nah sebelum ke jawaban kita bahas dulu mengenai jurnal ya. Nah, ini untuk di dalam metode harga pokok pesanan, jurnal pembelian bahan baku dan penolong. Nah, di sini jurnal untuk pembeliannya ya. Apabila pembeliannya secara kredit ya, di sini di debitnya persediaan bahan baku dan di kreditnya utang dagang. Tapi kalau pembeliannya secara tunai, maka di kreditnya ini kas ya, itu. Terus untuk bahan penolong, pembelian bahan penolong, di debitnya persediaan bahan penolong dan di kreditnya utang dagang. Ini kalau pembeliannya secara kredit. Kalau secara tunai berarti di kreditnya kas ya. Itu. Terus yang kedua, jurnal penggunaan bahan baku. Untuk jurnal penggunaan bahan baku di debitnya barang dalam proses, biaya bahan baku di debit, dan di kreditnya yaitu persediaan bahan baku ya. Karena penggunaan bahan baku otomatis persediaannya berkurang, yaitu ada di posisi kredit ya, itu. Terus jurnal yang ketiga itu jurnal penggunaan bahan penolong ya. Untuk bahan penolong itu di debitnya BOP sesungguhnya dan di kreditnya persediaan bahan penolong. Kita lihat yang ditanyakan di sini pemakaian bahan baku atau penggunaan ya. Nah, berarti jurnalnya di debitnya biaya dalam proses, biaya bahan baku, dan di kreditnya persediaan bahan baku ya. Nah, karena di sini nominalnya sebesar 10 juta, maka jawabannya yang E ya. BDP biaya bahan baku di debit sebesar 10 juta dan di kreditnya persediaan bahan baku sebesar 10 juta rupiah ya. Itu untuk soal nomor 3. Terus selanjutnya soal nomor 4 ya. PT Metro adalah perusahaan manufaktur yang menggunakan metode harga pokok proses dalam pengumpulan biaya produksinya ya. Berikut ini adalah salah satu transaksi yang terjadi pada PT Metro. Bahan penolong yang dipakai untuk proses produksi sebesar 1 juta rupiah. Jurnal untuk mencatat pemakaian bahan penolong adalah ya. Nah, tadi sudah dibahas mengenai jurnal-jurnalnya ya. Itu untuk penggunaan bahan baku, penggunaan bahan penolong. Nah, ya. Ini jurnal yang tadi sudah dibahas, ada 3 jenis jurnal ya. Nah, jurnal pembelian bahan baku dan penolong, di debitnya persediaan bahan baku, kreditnya utang dagang ya. Terus untuk bahan penolong di debitnya persediaan bahan penolong dan di kreditnya utang dagang ya. Nah, untuk jurnal penggunaan bahan penolong ini di debitnya BOP sesungguhnya dan di kreditnya persediaan bahan penolong. Ya, kita lihat di soal nominalnya sebesar 1 juta. Ya, jurnalnya ini ya. Maka jawabannya yaitu E. Ya, di debitnya BOP sesungguhnya sebesar 1 juta dan di kreditnya persediaan bahan penolong ya.
itu. Maka dari itu kita harus ingat dengan posisi debit kredit untuk penjurnalan setiap pembelian ataupun penggunaan bahan baku, penggunaan bahan penolong ya. Kita harus ingat ini jurnal-jurnalnya ya yang untuk melakukan pencatatan di perusahaan manufaktur khususnya ya, sama ya metode harga pokok proses dengan pesanan ya. Perbedaannya ada sedikit di perhitungan ya. Kalau pesanan itu menghitungnya berdasarkan pesanan ya itu. Nah, ini jurnal-jurnalnya ya harus kita ingat ya itu. Itu soal nomor 4 ya. Terus selanjutnya soal nomor 5. PT Mandiri Jaya sebagai perusahaan manufaktur telah selesai memproduksi sebuah pesanan dan ditransfer ke gudang. Kartu pesanan menunjukkan sebagai berikut. Bahan baku 24 juta, tenaga kerja langsung 19.500.000, overhead pabrik dibebankan sebesar 11.700.000. Jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi tersebut adalah ya. Nah, ini menggunakan metode harga pokok pesanan ya masih. Jadi ini prosesnya ya telah selesai memproduksi sebuah pesanan, terus ditransfer ke gudang ya itu. Maka pencatatannya seperti apa ya itu. Nah, mari kita bahas ya. Dari kejumlah data ini ya biaya ya biaya produksinya kita jumlahkan ya. Biaya bahan baku, tenaga kerja langsung sama overhead pabriknya ya. Kalau kita totalkan ketiga biaya ini jumlahnya sebesar 55.200.000 ya gitu. Nah, otomatis karena barang itu telah jadi, maka jurnalnya didebit barang jadi dan barang dalam prosesnya sudah selesai karena sudah ditransfer ke gudang ya. Itu barang dalam prosesnya ada di posisi kredit ya. Itu kita lihat jawaban yang tepat itu C ya. Di debitnya barang jadi sebesar 55.200.000 dan di kreditnya barang dalam proses sebesar 55.200.000 ya. Terus selanjutnya nomor 6. PT Monata adalah perusahaan manufaktur ya yang menggunakan metode harga pokok pesanan. Dalam pengumpulan biaya produksinya ya, berikut ini adalah salah satu transaksi yang terjadi pada PT Monata. Pembebanan biaya overhead pabrik kepada pesanan nomor 25 adalah sebesar 15 juta, yaitu dari 150% dari biaya bahan baku. Jurnal untuk mencatat pembebanan BOP adalah ya. Nah, 15 juta ini nominalnya dari 150% dari biaya bahan baku. Itu untuk pembebanan BOP-nya ya. Nah, kita harus ingat juga ini ke jurnalnya ya. Ini di sini ada 3 pembahasan jurnal ya. Yang pertama BOP dibebankan, terus yang kedua BOP sesungguhnya, dan jurnal yang ketiga itu selisih BOP ya. Nah, untuk BOP dibebankan jurnalnya harus kita ingat ya. Di debitnya itu BDP BOP ya. Barang dalam proses biaya overhead pabrik, dan di kreditnya yaitu BOP dibebankan ya. Terus untuk BOP sesungguhnya, di debit BOP sesungguhnya dan di kreditnya yaitu macam-macam kredit ya. Tuh. Terus selisih BOP ya. Nah, ini untuk selisih BOP sebelum menjurnalnya kita harus menutup dulu ya. Itu harus menutup BOP dibebankan ke BOP sesungguhnya ya. Itu. Nah, untuk menutup di debitnya BOP dibebankan di debit dan di kreditnya yaitu BOP
sesungguhnya ya, karena ini BOP sesungguhnya di debit, berarti kalau kita tutup ke kredit. BOP dibebankan, ini di kredit, kalau kita tutup ada di debit. Seperti itu. Itu untuk jurnal penutup BOP dibebankan ke BOP sesungguhnya. Nah, setelah ditutup ya, dibuat jurnal penutup, baru kita hitung selisihnya ya. Untuk jurnal selisihnya, selisih BOP, yaitu di debitnya selisih BOP dan di kreditnya BOP sesungguhnya ya, itu. Nah, karena di sini yang ditanyakan pembebanan BOP ya. Nah, berarti jurnalnya ini di debit BDP BOP dan di kreditnya BOP dibebankan ya. Kita cari jawaban yang tepatnya yaitu ini ya, D ya, itu BDP BOP ya di debit sebesar 15 juta ya, itu, dan di kreditnya BOP dibebankan sebesar 15 juta ya, itu jawabannya D yang tepat. Itu untuk soal nomor 6. Nah, terus soal nomor 7. Sebuah pesanan telah selesai diproduksi dan ditransfer ke gudang. Kartu biaya pesanan tersebut menunjukkan data sebagai berikut. Nih. Pesanan yang sudah selesai dikerjakan kemudian dikirimkan ke pemesan bersama dengan faktur tagihan sebesar 95 juta, termin 2/10 N per 30. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut yaitu ya. Nah, di sini ada termin, berarti ini penjualannya ya secara kredit. Kalau penjualan secara kredit berarti akan terjadinya piutang ya, piutangnya bertambah ya, itu. Nah, kita hitung dulu. Kita hitung dulu seluruh biaya ini, data-datanya ya. Bahan baku, tenaga kerja, sama overhead pabrik yang dibebankan ya. Kalau kita jumlahkan ketiga biaya ini sebesar 56 juta rupiah ya, itu. Maka jurnalnya ini ya piutang di debit sebesar 95 juta dan di kreditnya penjualan sebesar 95 juta. Nah, ini karena ini penjualan hasil dari pesanan yang sebesar 95 juta rupiah ya. Nah, untuk harga pokok penjualannya ini jumlahnya dari nominal yang penjumlahan dari biaya ini ya, itu. Harga pokok penjualan debit 56 juta rupiah dan di kreditnya produk jadi sebesar 56 juta rupiah ya. Maka jawabannya ini yang E ya, tuh. Terus selanjutnya soal nomor 8. PT Sera adalah perusahaan manufaktur yang menggunakan metode harga pokok proses dalam pengumpulan biaya produksinya. Data produksi dan biaya produksi yang dikeluarkan selama bulan Januari 2018 adalah sebagai berikut. Produk selesai 1000 kilo, produk dalam proses akhir 100 kilo ya. Ini penyelesaiannya biaya bahan baku 100%, biaya tenaga kerja dan BOP-nya 50%, ya biaya bahan baku biayanya sebesar 110 juta rupiah, biaya tenaga kerja 210 juta rupiah, biaya overhead pabrik 105 juta rupiah. Jurnal untuk mencatat dalam proses ya adalah ya. Nah, kita harus hitung dulu. Ya, ini menggunakan metode harga pokok proses ya. Nah, untuk menghitung ya produk dalam proses, kita yang pertama harus menghitung unit ekuivalensinya dulu. Terus setelah ketemu unit ekuivalensi, baru kita menghitung biaya per unitnya. Nah, setelah dihitung biaya per unit, baru kita menghitung harga pokok persediaan barang dalam prosesnya. Ya.
Nanti baru kita ketemu dan bisa menjurnal produk dalam prosesnya, ya itu. Nah, yang pertama kita hitung unit ekuivalen. Unit ekuivalensi rumusnya yaitu produk selesai ditambah produk proses akhir dikali persentasi penyelesaian. Ini pun harus dihitung satu-satu, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, sama BOP-nya. Nah, yang pertama biaya bahan baku untuk unit ekuivalennya, ya. Produk selesai itu sebesar 1000 kilo, ya. Itu. Terus produk proses akhir itu 100 kilo dikali penyelesaian, persentase penyelesaiannya 100% untuk biaya bahan baku, 50% untuk BTK dan BOP, ya. Itu. Berarti 100 dikali 100%, yaitu 100 ditambah 1000, berarti 1100 kilo. Itu untuk biaya bahan baku. Untuk BTK-nya, ya, 1000 ditambah ini 100 kilo dikali persentasenya 50%. 100 dikali 50% itu 50. 50 ditambah 1000 berarti 1050 kilo. Nah, untuk BOP pun sama, ya. 1000 ditambah 100 dikali 50 itu 50 ditambah 1000 yaitu 1050 kilo. Nah, udah ketemu unit ekuivalensi, kita langsung menghitung ke biaya per unit, ya. Itu. Biaya per unit rumusnya yaitu biaya produksi dibagi unit ekuivalensi. Ya. Maka dari itu kita harus hitung dulu sebelumnya unit ekuivalen, ya, karena ini harus ada, ya, unit ekuivalennya. Nah, untuk biaya per unit pun sama, setiap biaya dihitung. Yang pertama biaya bahan baku. Biaya produksinya 110 juta, ya, dibagi unit ekuivalennya 1100. 110 juta dibagi 1100 yaitu sebesar 100.000, ya. Terus untuk BTK 210 juta dibagi 1050, ya, ini unit ekuivalennya 1050, maka jawabannya 200.000, ya. Terus untuk BOP 105 juta dibagi 1050, hasilnya 100.000, ya. Nah, itu sudah ketemu biaya per unit. Kita lanjut ke harga pokok persediaan BDP-nya, barang dalam proses. Rumusnya yaitu persentase penyelesaian dikali produk proses akhir dikali biaya per unit, ya, gitu. Nah, hitung per biaya, ya, itu 100% dikali 100 dikali 100.000, maka jawabannya yaitu 10 juta, ya. 100% dikali 100, ya, itu 10 juta, ya. Tuh, ya, berarti 100 kali 100.000 itu 10 juta. 10 juta kali 100% itu 10 juta, ya. Tuh. Terus untuk BTK tuh 50% dikali 100, ya, dikali dengan 200.000. 200.000 kali 100 itu 20 juta. 20 juta kali 50% itu hasilnya 10 juta rupiah, ya. Terus BOP 50% dikali 100 kali 100.000, ya. 100.000 dikali 100 itu 10 juta. 10 juta kali 50% itu hasilnya 5 juta rupiah. Nah, sudah ketemu, ya. Untuk biaya bahan baku 10 juta rupiah, BTK-nya 10 juta rupiah, dan BOP-nya 5 juta rupiah. Ya, kita lihat jawaban yang tepatnya nih, ya, D, ya. Di sini di kreditnya kita lihat BDP, ya, barang dalam proses biaya bahan baku 10 juta rupiah, BDP BTK 10 juta rupiah, dan BDP BOP 5 juta. Ya, ini di kredit. Maka di debitnya yaitu persediaan produk dalam proses sebesar 25 juta rupiah. Ya, itu jawabannya. Ya, terima kasih. Mungkin itu, ya, ada 8 soal pembahasan
soal akuntansi manufaktur untuk persiapan UP ya. Cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.